Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya kembali akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Dan dalam saat-saat teduh kita kali ini, beberapa waktu ini kita sedang masuk dalam kitab Kisah Para Rasul. Di mana dalam kitab Kisah Para Rasul banyak sekali menunjukkan tentang Roh Kudus dan kuasanya, pekerjaannya, peran sertanya dalam gereja Tuhan. Dan kalau kita membaca terus kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Untuk Roh Kudus itu selalu memenuhi hidup orang percaya. Karena itu mari kita akan bersama minta Roh Kudus berhembus dalam kehidupan kita terus dan memenuhi kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita akan pujikan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ini lagu lama, semoga saudara bisa lagunya ya. Pulihkan
hidup kami. Berhembuslah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhilah kami Tuhan dengan Roh-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, yes, mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, bagai tanah kering yang menginginkan datangnya hujan. Demikian jiwaku, hatiku haus akan Roh-Mu, Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi akan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, atas kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus tercurah dan boleh kami rasakan terus mengalir dalam hidup dan hati kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama baca firman.
Sampaikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan kami memperoleh sesuatu untuk kami bawa sebagai bekal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan langsung saja masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ada cukup banyak ayat di sini, ada sampai 60 ayat ya. Jadi saudara tolong perhatikan dari Alkitab saudara, karena saya terpaksa membacakannya dengan sedikit cepat supaya tidak memakan terlalu panjang waktunya ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7, pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini." Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti.
Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah dari antaramu. Akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel." Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku?" Demikian firman Tuhan. "Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar,
yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup Stefanus, sehingga sampai akhir dia bisa pegang imannya. Saya percaya orang-orang yang diizinkan Tuhan seperti ini, sekalipun menderita ya, sampai mati, saya percaya waktu itu mereka tidak merasakan sakit yang bagaimana ataupun ketakutan yang bagaimana, karena ada Tuhan yang menguatkan mereka dengan luar biasa. Dan bahkan luar biasa, Stefanus bisa meneriakkan ucapan pengampunan bagi orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang menganiaya dia, karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Bukankah tidak mudah bagi kita mengampuni orang lain, terutama orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang kepadanya kita sudah berbuat baik, tetapi mereka tetap berpikiran buruk terhadap kita. Mereka membalas kebaikan-kebaikan kita dengan kejahatan, dengan pikiran-pikiran buruk mereka, dengan gosip-gosip mereka, dengan kata-kata mereka yang menyakitkan hati kita di luar sepengetahuan kita, dan lain sebagainya. Tidak mudah mengampuni. Bahkan mungkin dengan terang-terangan mereka mengucilkan, memukuli saudara karena saudara seorang Kristen. Mereka menjauhi saudara, atau bahkan mereka membuang saudara karena saudara seorang Kristen, karena saya seorang Kristen, karena kita mengikuti firman. Tidak mudah mengasihi mereka, tetapi Roh Kudus mampu berkarya dan memberikan kasih yang melimpah-limpah itu, sehingga seperti Stefanus kita akan selalu mampu berkata, Tuhan, jangan tanggungkan kesalahan ini sama pada mereka, ampuni mereka Tuhan. Istilahnya begitu ya. Puji Tuhan, semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saya tahu mengampuni tidak mudah, kerjakan bersama dengan Roh Kudus, saudara pasti bisa. Puji Tuhan, kita akan datang bersama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali tentang pentingnya Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Karena sebagai manusia ada banyak tantangan yang harus kami hadapi dalam melakukan kebenaran firman. Dan tentu semuanya itu sangat menggoda hati kami untuk berbuat dosa, berbuat salah di hadapan. Tapi bersama Roh-Mu kami mampu Tuhan. Karena itu curahkan Roh Kudus-Mu selalu dalam hidup kami Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Sekarang sidang jemaat saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa buat orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa
Tuhan kami, teman-teman kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh lepaskan mereka dari siksa dan aniaya yang begitu berat itu, Tuhan. Tolong umat-Mu, Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Kiranya Tuhan berkarya, Tuhan menolong. Tuhan, tolonglah bangsa kami agar terlepas dari segala problem masalah yang mengikatnya selama ini. Berkat-Mu kiranya mengalir atas Indonesia. Bahkan hujan pertobatan Kau curahkan atas Indonesia. Kiranya banyak orang-orang di Indonesia yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kami juga teringat Tuhan bahwa sebentar lagi akan ada perayaan Natal di berbagai gereja. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman ya Tuhan. Sekalipun di mana-mana mungkin ada banyak perkumpulan, jauhkan dari segala sakit, penyakit. Jauhkan dari bom, ancaman-ancaman apapun. Tuhan, berikan damai sejahtera, alirkan damai sejahtera-Mu Tuhan dalam perayaan Natal. Biarlah dalam setiap perayaan Natal yang dirayakan banyak umat Tuhan yang diberkati. Banyak orang yang, banyak umat Tuhan yang semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Yang jauh dari Tuhan kembali dipanggil mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa buat semuanya. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu Tuhan. Hati yang senantiasa berdiri untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus agar kami selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan, limpahkan berkat-berkat rohani dan jasmani dalam hidup mereka. Berikan mereka pertumbuhan iman yang baik. Jaga lindungi pergaulan mereka. Jaga lindungi keluarga mereka. Jangan biarkan ada satupun yang jauh ataupun meninggalkan Tuhan. Melainkan bawa mereka semuanya semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Dan sekarang kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami sangat percaya jamahan kuasa-Mu tetap sama sampai hari ini. Engkau sanggup menjamah, menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan kuasa Allah mengalir dalam hidup mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap orang yang dalam masalah, mengalami masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan akan kuatkan setiap orang yang di dalam masalah-masalah ini Tuhan. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan nyatakan kesalahan kami dan Tuhan tolong kami agar kami mampu berbalik, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kalau masalah ini terjadi karena Tuhan ada rencana, Tuhan kiranya berikan kami kemenangan senantiasa, berikan kami kekuatan senantiasa agar kami menang atas segala masalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya akan berikan kesempatan kita untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama buat pergumulan kita. Terima kasih Tuhan, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan keluarga kami. Keluarga, pelayanan dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkati. Dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang berlimpah-limpah. Dan jadikan kami sampai akhir hidup kami berkat bagi sekeliling kami, menyatakan sinar terang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.